Kemudian yang selanjutnya adalah warohatun lil abdan. Salat ini adalah merupakan kesenangan untuk yaitu badan kita semua. Maksudnya adalah dengan salat, ibadah salat, kita semuanya akan mendapatkan kesenangan, kesejukan hati. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bacaan-bacaan salat, dari mulai takbiratul ihram, doa iftitah, Al-Fatihah, sampai nanti tahiyat akhir dan lain sebagainya. Nanti insyaallah kedepannya kita akan bahas secara terperinci. Kemudian wasilahun alal a'da. Salat ini adalah merupakan senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi jikalau kita punya musuh, terutama musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri, ya. Hawa nafsu itu karena disetir oleh setan, iblis. Kemudian wa karohiyatun lisyaiton. Salat ini adalah kita bakal dibenci oleh makhluk Allah yang namanya setan. Kita akan menjadi musuh yang paling utama, musuh setan, karena setan itu tidak senang, tidak suka. Setan akan menggoda manusia dengan berbagai macam cara supaya umat Nabi ini tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Maka oleh karena itu beruntunglah kita semua yang dikehendaki, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Wa syafi'un baina sahibiha wa baina malakil maut. Dan ibadah sholat ini akan menjadi penolong kita, ya, ketika kita menghadapi yaitu malaikat maut yang namanya malaikat Azrail. Jadi sholat ini akan menjelma, akan membantu kita supaya kita ketika sakaratul maut. Nah, ini sholat ini akan membimbing kita, yaitu akan matinya itu akan husnul khotimah, membawa iman dan Islam yang sempurna, insya Allah. Lalu kemudian wasirojun fil qabri. Salat ini adalah nantinya akan menjadi pelita, ya, menjadi cahaya yang terang menderang, ya, yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Ini jangan dianggap remeh para jamaah, karena ini adalah dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memotivasi umatnya supaya benar-benar melaksanakan ibadah sholat. Wa firasun tahta jambaihi. Dan juga akan sholat ini akan menjadi yaitu amparan, menjadi kasur atau menjadi spring bed lah katakanlah nanti di alam kubur kita, ya, akan menemani kita. Jadi kita itu akan mendapatkan fasilitas yang mewah dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur dengan berkah yaitu kita melaksanakan ibadah sholat. Wa jawabun limun karin wa nakir. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat ini akan bisa menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar wa nakir, ya. Man robuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma imamuka, dan lain seterusnya. Nah, ini sholat akan bisa membantu kita menjawab pertanyaan daripada munkar wa nakir. Wa mu'nisun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Kemudian sholat ini juga akan akan membantu kita, yaitu akan menjadi penyenang, penyejuk kita di alam kubur ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Ini kiamat ini pasti akan terjadi, cuman waktunya terjadinya kapan kita tidak tahu. Bahkan Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tahun berapa, cuman harinya itu pasti ada dalil yang pasti, yaitu hari Jumat. Masalah tahun, masalah bulan kapan itu tidak ada yang tahu. Fa idza kanatil qiyamatu saratis sholatu dzillan fauqahu. Nanti ketika kiamat datang, kiamat terjadi,
ya, hari kiamat, hari pembangkitan. Ini sholat itu akan menjelma kita, akan menjelma, ya, yaitu menjadi zillan fauqahu, yaitu menjadi naungan untuk orang-orang yang senantiasa melakukan sholat 5 waktu. Karena para jamaah di berbagai keterangan hadis Nabi, Al-Baqir membaca itu di hari kiamat huru-haranya luar biasa. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kebaikan kita sewaktu kita hidup di alam dunia. Oleh karena itu, sahabat dimanapun Anda berada, Al-Baqir wasiat kepada diri Al-Baqir sendiri dan kepada semuanya muslimin muslimat untuk kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan, ya, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, ya, dan juga kita senantiasa berjamaahnya tidak hanya di dunia tapi berjamaah hingga akhirat, bareng-bareng kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Watajan ala roksihi, dan sholat ini nanti akan menjadi mustika, ya, akan menjadi mahkota kita, pakaian kita nanti di hari kiamat. Walibasan ala badanihi, dan akan menjadi pakaian kita, pakaian badan kita nanti di hari kiamat. Wa nuron yas'a baina yadaihi, dan akan menjadi cahaya yang terang menderang, ya, ngegebur cahayana. Itu di hari kiamat itu diantaranya bedanya antara umat terdahulu, umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diantaranya hadis Nabi gorron muhajjalin, ya, itu cahayanya dari bekas wudu, anggota-anggota wudunya itu bercahaya, seperti ada yang seperti cahaya matahari, ada yang seperti cahaya bulan, ada seperti cahaya lampu neon dan lain sebagainya. Itu tergantung amal kebaikannya sewaktu di dunia. Kemudian wasitron bainahu wa bainan nar. Salat ini akan menjadi tameng atau penutup, ya, penjaga kita dan juga api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu para jamaah. Jadi salat, ibadah salat kita yang kita laksanakan setiap hari nanti akan menjelma yang menjadi penolong kita. Jikalau umat manusia ini mau masuk neraka, lalu disitulah sholat akan menolong kita. Wa hujjatan lil mu'minin baina yaday rabbil alamin. Dan ini tidak kalah penting, akan menjadi hujjah, akan menjadi saksi, akan menjadi dalil, ya, antara kita terhadap yaitu Sang Khalik pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Wasikolan fil mawazini, dan juga ini para jamaah sadayana, ya, akan timbangan kita itu nanti di akhirat akan berat, ya, dengan kita sholat 5 waktu kita diperbaiki, ya, tentunya nanti kita satu episode atau satu bab kedepannya nanti kita akan bahas secara terperinci. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga diberikan ilmu tentunya, ya, ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Wajawazan ala siroti, dan juga sholat ini nanti akan mampu menolong kita ketika kita nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena jembatan Shiratal Mustaqim itu para jamaah di bawahnya itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya. Di berbagai hadis, di berbagai keterangan itu ada yang ribuan tahun, ya, ada ratusan tahun, bahkan mungkin miliaran tahun, kita tidak tahu. Karena di sana itu alam yaumul qiyamah itu nanti bukan 1 tahun, bukan jutaan tahun, bukan miliaran tahun, bukan triliunan tahun, itu abadal abidin wadah roddahirin, yaitu selama-lamanya tidak ada lagi kehidupan di sana, karena tempat cuma ada 2, yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka.
Wa miftahan lil jannati, dan sholat ini adalah merupakan kunci, ya, kunci yaitu untuk kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau masuk rumah, mau masuk toko, mau masuk pabrik, mau masuk apa saja itu tentunya kita perlu dengan kunci. Nah, kuncinya surga ini adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Li'anna sholata tasbihun wa tahmidun wa takdisun wa ta'zimun. Karena sholat ini adalah merupakan tasbihun, yaitu mensucikan Allah. Tasbih itu membaca tasbih, karena di dalam sholat itu banyak bacaan-bacaan tasbih. Di antaranya ketika kita ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa tahmidun termasuk pujian-pujian. Mana? Ketika kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena sholat itu adalah isinya munajat, yaitu wawancara kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita sholat khusyuk, sholat kita benar, karena yang kita hadapi ini bukan manusia tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar suci, ya, suci badan kita, ya, johir kita, rohani kita. Insya Allah kedepannya akan dibahas. Watakdisun termasuk pembersihan jiwa dalam sholat ini dengan bacaan-bacaan tertentu, ya, bacaan-bacaan sholat itu kita akan dibersihkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah kita ini disyariatkan harus bersih zohir dan batin. Wa ta'zimun termasuk di dalam sholat ini adalah ta'zimun, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa du'aun, dan juga sholat ini adalah termasuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang paling top, yang paling utama di dalam sholat itu ketika kita membaca Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kurang lebih, ya Allah, hanya kepadamulah aku ibadah atau kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Jadi ibadah dulu yang benar, baru pertolongan Allah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, insya Allah. Wa qiraatun, dan termasuk juga banyak bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya. Itu tadi yang termasuk rukun adalah membaca Fatihah. Kemudian kita disunahkan nanti sunnah hayat, yang membaca surat dan lain sebagainya. Wa inna afdhalal a'mal kulliha as-sholatu liwaktiha, karena utama-utamanya amal ini, amal yang paling utama ini adalah as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya. Ini para jamaah, ini adalah merupakan pungkasan hadis ini, ya. Sekali lagi, sholat adalah merupakan amal yang paling utama. Ya Rabbana ta'afna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.